Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Pratama dengan NIM 2118036. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum anak, apa kabar semuanya? Oke, saya lihat di sini mejanya sudah rapi. Di bawah mejanya juga tidak ada sampah. Mungkin pada pagi hari yang cerah ini anak-anak selalu bersih dan menjaga kebersihan setiap harinya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9 ini, marilah anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai terlebih dahulu membaca doa. Ketua kelasnya, ayo pimpin baca doa pada kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik. Sebelum kita mulai Hadir, pelajaran kita hadir, hari ini, Pak. marilah kita absen terlebih dahulu. Absen pertama, Adit. Apakah Adit hadir? Oke, dan seterusnya. Oke, baik. Mari kita masuk pada materi pembelajaran PAI kita pada bab 2. Kita mulai materi kita, yaitunya mengenal 4 khalifah dan sifat-sifat khalifah. Yang pertama yaitunya ada materi kita. Yang pertama yaitunya ada Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah. 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Kuhafah. Ya dikenal mendapatkan gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW. As-Siddiq artinya adalah yang benar. Mengapa beliau mendapatkan gelar seperti ini? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitunya melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Siratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah berupa salat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir di Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan. Dan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tersebut. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqun al-awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan beliau dan keuletan beliau, setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan pendakwahan, mengajarkan agama Islam. Dan selanjutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Naufil bin Abdul Uzza, lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dilahirkan di kota Makkah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Makkah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Naufil As-Sami
Samih al-Quraisy dan ibunya Hattamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitunya Al-Faruq, yang berarti yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang-orang yang sangat berani, sehingga ia dijuluki dengan singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebisingannya. Begitu juga sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitunya orang-orang kafir yang sangat takut kepada Umar bin Khattab. Meskipun Umar bin Khattab sangat keras, tetapi hatinya sangat lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang yang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Dan yang pada poin dan khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, yang dikenal dengan baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khalifat Al-Rashidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya, pembisnis yang andal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal-awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Zunnurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitunya Ruqyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada saat waktu itu. Sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberikan bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 onta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Dan selanjutnya khalifah terakhir, yaitunya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli, yaitunya Haidar, yang sama disebut singa. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sepupu Nabi Muhammad dan menentukan setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Talib. Kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Talib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada anak-anak Bapak yang kurang paham? Silakan bertanya. Oke, tidak ada. Baik, anak-anak silakan buka halaman 89. Silakan anak-anak jawab itu pertanyaan esai saja dengan waktu 30 menit. Nanti jika sudah selesai silahkan dikumpulkan. Dimulai dari sekarang. Oh iya, tidak boleh mencontek dan tidak boleh membagikan pertanyaan kepada teman-temannya. Apabila ada pertanyaan atau kesamaan, nilainya akan dibagi dua. Apakah anak-anak Bapak ingin nilainya dibagi dua? Tentu tidak. Silahkan kerjakan masing-masing. Karena kejujuran itu adalah sumber dari segalanya. Sekian yang bisa
saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.